lagi di Belajar Matematika by BM. Kali ini kita akan belajar matematika yang ada di kelas 9, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, bentuk umum dari persamaan kuadrat, dan yang kedua adalah faktorisasi persamaan kuadrat. Baik, kita akan masuk ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi di sini bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan syarat a tidak sama dengan 0 dan nilai a, b, c itu merupakan elemen dari bilangan real. Jadi berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, kita bisa perhatikan ciri-cirinya adalah pangkat tertinggi dari variabel itu adalah berpangkat 2. Jadi di sini untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, artinya kita mencari nilai x yang memenuhi persamaan, ya, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Nah, untuk contoh di sini, yang manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, sesuai dengan bentuk umumnya, ciri-cirinya adalah pangkat tertinggi dari variabel adalah berpangkat 2. Berarti untuk contoh yang pertama kita memiliki contoh 2x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita perhatikan bahwa ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya, yaitu x, pangkat tertingginya itu adalah untuk x kuadrat. Ini berpangkat 2. Nah, untuk contoh yang kedua, kita memiliki persamaan 4x dikurang 3 sama dengan 0. Yang ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabel x-nya di sini, x, itu hanya berpangkat 1. Ya. Jadi kalau misalkan pangkat variabel tertinggi itu berpangkat 1, berarti ini adalah persamaan linear. Nah, yang ketiga, ini adalah 2y kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Nah, yang contoh yang ketiga ini merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya, di sini kita memiliki variabel y itu memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Ini 2y kuadrat, ya. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini, jika kita mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, kita singkat PK. Tentukanlah nilai A, B, C untuk persamaan. Nah, yang pertama di sini 2x kuadrat tambah 3x dikurang 9. Nah, sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti jika kita sesuaikan, maka nilai A di sini adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 2. Kemudian untuk nilai B itu adalah koefisien dari X, yaitu 3. Dan untuk nilai C sebagai konstanta itu adalah 9. Sama dengan 9. Oke, nah untuk yang kedua, tentukanlah koefisien dan konstanta pada persamaan 36 dikurang 12x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Maka di sini kita bisa perhatikan ada dua koefisien dengan pangkat dari variabel yang berbeda. Yang pertama, koefisien dari x kuadrat. Nah, ini adalah jika tidak ada angka sebagai pengalinya dari koefisien, ini bisa kita anggap dia 1. Karena 1 kali x kuadrat itu sama dengan x kuadrat juga. Berarti di sini koefisiennya adalah negatif 1 karena ada tanda di sini negatif untuk kurang, operasi kurang, ya. Nah, yang kedua untuk koefisien dari x, maka di sini kita peroleh itu adalah negatif 12x. Nah, yang konstanta itu adalah yang memiliki variabel yang berpangkat 0, atau dengan kata lain konstanta itu yang cuma angka doang. Berarti ini sama dengan konstantanya
sama dengan 36. Oke, nah kalau misalkan ini mau kita ubah ke dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, nah bisa kita tinggal ubah posisi. Nah yang di sini min x kuadrat berarti kita pindahkan ke depan, jadi min x kuadrat, yang min 12 dikurang 12x, kemudian yang konstanta kita pindahkan ke belakang, jadi tambah 36 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan masuk ke akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Di sini untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, artinya kita mencari nilai x yang memenuhi persamaan, sehingga persamaan itu kita katakan menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Jadi di sini untuk persamaan kuadrat, pengganti variabel x yang dicari harus memenuhi syarat jika kita substitusikan ke persamaan tersebut, sehingga persamaannya menjadi kalimat yang benar. Nah, pengganti variabel x ini itulah yang kita sebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, di sini kita punya contoh, selidikilah apakah x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan negatif 7 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana kita menyelidiki ini? Artinya nilai dari x1 itu kita substitusikan ke dalam persamaan. Nah, di sini kita memiliki persamaan x kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Berarti untuk nilai x1 sama dengan 7, artinya kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nilai dari 7 kuadrat adalah 49 dikurang 49. Kemudian di sini yang ruas kirinya 49 dikurang 49 adalah 0. Ruas kanannya adalah 0. Berarti 0 sama dengan 0. Pernyataan ini adalah benar, ya. Artinya nilai dari x1 sama dengan 7, ya, itu merupakan akar dari persamaan x kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, untuk yang x2 kita uji itu sama dengan negatif 7, maka kita substitusikan menjadi negatif 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Negatif 7 kuadrat itu adalah 49, negatif 7 kali negatif 7, ya. Berarti ruas kiri ini 49 dikurang 49 sama dengan 0. 49 dikurang 49 adalah 0. Nah, ruas kanan juga 0. Nah, 0 sama dengan 0, artinya pernyataan ini bernilai benar. Nah, apa sih kesimpulan dari yang soal yang pertama? Itu adalah x1, ya, kesimpulannya x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan negatif 7 itu adalah akar-akar, ya, akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Untuk soal kedua, di sini selidikilah apakah x sama dengan negatif 8 itu merupakan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x dikurang 24 sama dengan 0. Berarti untuk menyelidiki ini kita perlu mensubstitusikan atau menggantikan nilai x sama dengan negatif 8 ke dalam persamaan kuadrat yang kita miliki. Berarti di sini sama dengan x sama dengan negatif 8, maka persamaan kuadratnya menjadi negatif 8 kuadrat dikurang 5 dikali negatif 8 dikurang 24 sama dengan 0. Maka kita peroleh negatif 8 kuadrat adalah 64. Negatif 5 dikali negatif 8 itu sama dengan positif dari 40 dikurang 24 sama dengan 0. Kita selesaikan untuk ruas kirinya, itu menjadi 64 ditambah 40 adalah 104 dikurang 24 berarti sama dengan 80. 80 sama dengan 0. Pernyataan ini adalah salah. Kenapa? Karena 80 tidak sama dengan
0. Kesimpulannya di sini adalah untuk X sama dengan negatif 8 bukan akar penyelesaian. Bukan akar penyelesaian dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0. Oke, nah di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kita perlu paham dulu apa sih kalimat terbuka dari P kali Q sama dengan 0. Nah, di sini jika Q sama dengan 0, berapakah pengganti P agar PQ sama dengan 0? Jadi di sini Q tidak sama dengan 0, artinya konstanta lain. Misalkan Q-nya itu adalah 2. Berarti P dikali 2 sama dengan 0. Berapakah nilai P di sini supaya perkalian mereka menghasilkan 0? Jadi di sini P yang kita dapat itu adalah P sama dengan 0. Karena suatu konstanta yang bukan sama dengan 0 kita kalikan dengan bilangan 0 itu akan menghasilkan 0. Makanya ini di sini P kali 2 sama dengan 0, nilai P yang kita peroleh itu adalah 0. Nah, untuk yang kedua di sini, jika P tidak sama dengan 0, berapakah pengganti Q agar PQ sama dengan 0? Menjadi kalimat yang benar. Nah, maka di sini kita akan peroleh Q sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika P sama dengan 0 dan Q juga sama dengan 0, apakah P kali Q sama dengan 0 menjadi kalimat yang benar? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena 0 kali 0 itu sama dengan 0. Jadi berdasarkan uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku P kali Q elemen bilangan real dan P kali Q sama dengan 0, maka bisa kita peroleh di sini P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Contoh, tentukanlah penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Nah, seperti tadi bentuk yang kita peroleh, jika P dikali Q sama dengan 0, maka ini faktor dari P kali Q ini bisa kita buat P sama dengan 0 dan juga Q sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita punya 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini karena ini sudah konstanta, yang kita samakan dengan 0 itu adalah yang variabelnya saja. Karena 2 di sini kan tidak sama dengan 0. Jadi berarti ini aja. P-nya sebagai 2, Q-nya sebagai X tambah 5 sama dengan 0. Jadi ini tadi untuk sifat yang pertama ya. Kalau misalkan dia P tidak sama dengan 0, kita kalikan dengan Q, maka Q di sini adalah menjadi 0. Maka di sini kita peroleh X tambah 5 sama dengan 0. Ya, maka nilai X di sini menjadi negatif 5. 0 dikurang 5. Positif 5 pindah ruas menjadi kebalikannya, menjadi negatif 5. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 5. Nah, ini adalah salah satu untuk mencari penyelesaian dari persamaan-persamaan seperti ini. Nah, untuk yang kedua kita memiliki di sini ya 4X dikali 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 4X sebagai P, 2X dikurang 3 sebagai Q. Nah, 4X dan 2X dikurang 3 itu sama-sama kita tidak tahu ini merupakan masih kalimat tertutup ya. Maka di sini kita buat yang mengacu pada rumus ini. Maka menjadi 4X sama dengan 0. Nah, yang ini juga 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya apa yang kita kerjakan adalah mencari nilai X-nya. Berarti di sini 4X sama dengan 0, maka X sama dengan 0/4. Kita peroleh X sama dengan 0 dibagi 4 adalah 0. Kemudian yang ini 2X sama dengan, kita pindahkan negatif 3,
ya, menjadi positif 3. Berarti sini X sama dengan 3/2. Nah, apa kesimpulan dari sini yang kita dapat? Bahwa penyelesaian dari persamaan 4X kali 2X dikurang 3 itu adalah 0 dan 3/2. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, kita memiliki persamaan 2 dikurang 3Y dikali 5 ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaian juga sama seperti yang contoh bagian B. Maka di sini kita buat untuk P-nya itu adalah 2 dikurang 3Y, dan untuk 5 ditambah 2Y itu sebagai Q. Oke, nah sekarang kita masukkan ke bentuk yang seperti ini. Ini menjadi P sama dengan 0. Berarti 2 dikurang 3Y itu sama dengan 0. Dan yang kedua, kita peroleh di sini 5 ditambah 2Y untuk nilai Q itu juga sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai dari variabelnya. Maka di sini kita peroleh negatif 3Y, kita pindahkan konstanta itu menjadi negatif 2. Kebalikannya ya. Berarti Y sama dengan negatif 2 per negatif 3. Negatif dibagi negatif itu adalah positif. Sehingga ini kita peroleh sama dengan 2/3. Nah, untuk nilai yang Y kedua itu adalah berarti menjadi 2Y sama dengan 5-nya pindah menjadi negatif 5. Kemudian ini Y sama dengan negatif 5/2. Nah, apa kesimpulan dari yang soal bagian C? Itu adalah penyelesaian dari persamaan 2 dikurang 3Y dikali 5 ditambah 2Y sama dengan 0 adalah 2/3 dan min 5/2. Nah, ini nilai Y yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai faktorisasi. Faktorisasi dalam menggunakan hukum distributif. Jadi kalau hukum distributif ini adalah penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita punya A dikali B tambah C, atau misalkan ini operasinya kurang juga sama saja, maka ini kita sebarkan ke perkalian ya, ini dia. Berarti menjadi A kali B, AB. Kalau dia tambah maka di sini tambah A kali C. Nah, kalau di sini dia kurang operasinya maka di sini menjadi kurang. Nah, di sini faktorisasi dengan hukum distributif, kita memiliki persamaan kuadrat AX kuadrat tambah ABX. Itu maka kita di sini kita bisa, jika kita pisahkan, ini kan sama dengan AX kali X. Ini ABX. Maka di sini yang sama faktornya itu adalah AX. Ini juga AX. Maka bisa kita pisahkan menjadi, kita keluarkan AX-nya menjadi AX dikali, nah apa yang tinggal di sini? Yang tinggal adalah X. Di sini yang tinggal adalah si B. Maka dikali X tambah B. Ini sifat dari hukum distributifnya ya. Jadi di sini jika kita kalikan pun ke dalam, ini bentuknya sama dengan persamaan yang ini. Untuk bentuk yang kedua di sini kita memiliki persamaan PX kuadrat dikurang PQX, itu maka sama dengan PX kali X dikurang Q. Sama kalau misalkan ini kita ubah bentuknya menjadi PX dikali X dikurang ini PQX. Nah, ini faktor yang sama di sini adalah PX, ini juga PX. Maka PX-nya kita keluarkan. Ya, PX dikali yang tinggal di sini adalah X dengan Q. Nah, sesuai dengan tanda operasi di sini berarti sama dengan X dikurang Q. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh. Jadi di sini kalau untuk bentuk yang pertama ini kita memiliki bentuk yang dia adalah memiliki variabel X kuadrat dan X tanpa ada konstantanya.
Jadi di sini contohnya, misalkan x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Jadi untuk bentuk yang pertama ini kita perhatikan kalau persamaannya itu hanya memiliki unsur dengan variabel x kuadrat dan x pangkat 1. Jadi ini tanpa ada konstanta. Maka kita boleh menggunakan sifat yang ini, faktorisasi dengan hukum distributif. Nah, di sini kita perhatikan ini, jika kita perhatikan itu x kuadrat itu sama dengan x kali x ditambah 8 kali x sama dengan 0. Nah, faktor yang sama di sini adalah x, ya. Berarti ini bisa kita keluarkan menjadi x dikali yang tinggal x ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga untuk penyelesaiannya ini sebagai tadi nilai p, ini q, itu kita samakan dengan 0 setiap faktor linearnya. Jadi ini, yang ini kita sebut dengan faktor linear. Kenapa linear? Karena variabel tertingginya berpangkat 1. Ya, berarti ini sama dengan x sama dengan 0. Kemudian x tambah 8 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 itu sebagai x satunya. X tambah 8 kita selesaikan, berarti menjadi x sama dengan negatif 8. Nah, ini sebagai x2. Jadi nilai x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan negatif 8 itu adalah akar penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, ini contoh pertama. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Misalkan kita memiliki 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Oke, nah di sini langsung kita keluarkan aja yang merupakan variabel x berpangkat satunya biar gampang, karena ini adalah bentuk yang ini tanpa ada konstanta, ya. Berarti ini x dikali, kita keluarkan x, berarti yang tinggal di sini adalah 2x, karena 2x kuadrat itu kan sama dengan 2x kali x, ya. Yang kita keluarkan adalah x yang biar gampang, dikurang yang ini kita keluarkan x nya, berarti tinggal 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktor linearnya. Nah, berarti langsung kita penyelesaian dari faktornya menjadi x sama dengan 0. Yang ini 2x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 2x sama dengan pindahkan negatif 6 jadi 6. X sama dengan 6/3, kita peroleh 6/2, ya. Sama dengan 6/2 yaitu 3. Maka ini sebagai x1 dan ini sebagai x2 nya. Oke, faktorisasi yang kedua itu merupakan faktorisasi dari selisih kuadrat. Jadi bentuknya yang seperti ini. Jadi kita kalau misalkan punya x kuadrat dikurang y kuadrat, maka faktornya itu adalah x tambah y dikali x kurang y. Ya, ini x tambah y dikali x kurang y. Misalkan di sini kita mempunyai x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Jadi di sini kalau faktor selisih kuadrat ini itu adalah persamaan kuadratnya tanpa ada variabel x berpangkat 1. Jadi di sini hanya x kuadrat dan konstanta saja, dan operasinya di sini harus kurang, ya. Maka ini bisa kita buat, jika kita lihat di sini 4 itu adalah bilangan kuadrat dari hasil dari bilangan kuadrat 2 kuadrat, maka menjadi x kuadrat dikurang 4 itu adalah 2 kuadrat sama dengan 0. Maka di nilai ini itu sebagai, kita misalkan ini adalah x dan ini y sesuai bentuknya ini, atau kita ubah dulu, ini a kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan a ditambah b dikali a dikurang b. Maka ini menjadi a, ini menjadi b. Maka ini faktornya menjadi a tambah b, berarti x tambah 2 dikali a kurang b, x dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini, ini kita buat sebagai p, ini q, kita samakan dengan 0, menjadi x tambah 2 sama dengan 0, dan yang kedua x kurang 2 sama dengan 0.
Maka kita peroleh di sini itu adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini X sama dengan 2. Oke. Nah, untuk contoh soal yang kedua, misalkan kita di sini mempunyai 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan bentuknya ini ya, kita cuma memiliki unsur dari variabel berpangkat 2 dan konstanta, berarti kita bisa masukkan ke dalam bentuk faktorisasi selisih kuadrat. Tapi syaratnya kita harus bentuk buat dia dulu dalam bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, di sini 4x kuadrat. 4 itu adalah bentuk dari bilangan kuadrat 2 kuadrat. Yang ini x kuadrat. Yang 9 itu adalah bentuk lain dari 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita jadikan dulu, kita satukan ini menjadi ya sifat dari pangkat, menjadi 2x dipangkatkan 2. Yang ini sudah sesuai, 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini yang sesuai dengan bentuk yang ini, nilai A itu adalah 2x, B nya adalah 3. Maka bisa kita ubah menjadi, kita faktorkan 2x dikurang 3 dikali 2x ditambah 3. Jadi sama aja, mau ini duluan tambah atau mau ini duluan kurang, itu sama. Nah, di sini berarti menjadi, kita samakan dengan 0, 2x dikurang 3 sama dengan 0. Yang kedua 2x tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai x nya. Di sini menjadi 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Yang ini 2x sama dengan, berarti pindah menjadi negatif 3 ya, x sama dengan negatif 3 per 2. Nah, apa sih kesimpulannya? Di sini nilai x 3 per 2 dan nilai x min 3 per 2 itu adalah akar penyelesaian dari 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini x1, ini x2 nya. Oke, bentuk persamaan kuadrat selanjutnya yang akan kita faktorisasi itu adalah x kuadrat tambah bx tambah c. Jadi untuk bentuk x kuadrat tambah bx tambah c itu kita faktorkan menjadi x tambah p dikali x tambah q, dengan syarat untuk perkalian p kali q itu sama dengan c dan p tambah q sama dengan b. Jadi kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, kita cari dua sembarang bilangan p dan q yang kalau kita kalikan itu adalah koefisien dari x, dan kalau kita jumlahkan itu menghasilkan konstantanya. Contohnya di sini. Nah, contoh kita memiliki x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, nah bentuknya ini untuk x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan, kita faktorkan ke bentuk x tambah titik-titik, kemudian ini x tambah titik-titik. Artinya titik-titik yang kita perlu isi di sini, ini untuk misalkan p, ini q, itu adalah perkalian p dikali q ya. P kali q itu harus sama dengan 6, yaitu nilai dari konstantanya. Kemudian p tambah q itu harus sama dengan 5. Jadi kalau kita perhatikan untuk menemukan angka-angka yang memenuhi untuk p dan q, itu kita perhatikan dari konstantanya. Jadi kita memiliki konstanta 6. Nah, konstanta 6 ini kita cari dulu faktor-faktor ya, faktor-faktor pengali dari 6. Nah, 6 itu kan dia adalah perkalian 1 kali 6. Kemudian perkalian 2 kali 3 ya. Nah, di sini cuma ini merupakan faktornya 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, sekarang kita lihat kalau kita pakai 1 kali 6, apakah benar dia 1 tambah 6 sama dengan nilai dari koefisien x, yaitu 5? Tidak.
1 tambah 6 7, bukan 5. Berarti kita pakai yang selanjutnya. Berarti 1 kali 1 dan 6 ini bukan merupakan faktor dari x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, kita uji yang selanjutnya. 2 kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6, terpenuhi. 2 tambah 3 itu adalah 5, terpenuhi. Artinya di sini apa? Faktor yang kita isi ke dalam titik nilai P dan Q itu adalah 2 dan 3. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapat nilai P dan Q yang memenuhi, kita carilah nilai dari akar-akarnya. Berarti menjadi x tambah 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0, maka ini menjadi x tambah 2 sama dengan 0 untuk yang pertama. Dan yang kedua di sini x tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini menjadi x sama dengan negatif 2. Yang ini x sama dengan negatif 3. Oke, berarti apa kesimpulannya di sini? X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3 itu merupakan akar penyelesaian dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, untuk contoh yang pertama. Nah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita memiliki x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Oke, berarti untuk memfaktorkan ini, karena menurut dia bentuknya ini ya, untuk A sama dengan 1A itu adalah koefisien dari x kuadrat, itu menjadi x ditambah titik-titik dikali x ditambah titik-titik sama dengan 0. Berarti titik-titik ini adalah P dan Q. Nah, sekarang kita cari nilai P dan Q yang memenuhi dari persamaan ini. Jika kita kalikan P dikali Q, kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 5. Kita jumlah P tambah Q itu adalah negatif 4. Jadi kita cari nilai dua bilangan P dan Q itu nilai memenuhi yang mana. Nah, sama seperti yang soal nomor 1, kita selalu bergerak dari perkaliannya. Hasil dari perkalian akarnya P kali Q itu menjadi negatif 5. Berarti negatif 5. Kita cari faktornya. Itu yang memenuhi misalkan adalah negatif 1 kali 5. Kemudian negatif 5 itu sama dengan perkalian dari negatif 5 dikali 1. Kemudian ini aja cuma 2 ya. Selanjutnya kita uji manakah yang memenuhi untuk penjumlahannya sama dengan negatif 4. Nah, negatif 1 tambah 5 itu adalah jawabannya adalah 4. Berarti ini tidak memenuhi ya. Nah, yang ini negatif 5 tambah 1 itu adalah negatif 4. Berarti yang memenuhi adalah yang di bawahnya. Berarti nilai P nya adalah negatif 5, nilai Q nya ini untuk nilai P, dan nilai Q nya itu adalah 1. Sehingga bentuk faktornya kita buat di sini x ditambah negatif 5, jangan lupa kurungnya, dikali x tambah Q nya adalah 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kan bisa kita sederhanakan tandanya menjadi x dikurang 5 ya, positif dikali negatif dikali x tambah 1. Nah, selanjutnya setelah dapat faktor-faktornya, sekarang kita mencari akar penyelesaiannya, berarti mencari nilai x nya. Di sini menjadi x dikurang 5 sama dengan 0. Dan yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita peroleh di sini ya nilai x nya sama dengan, pindahkan negatif 5 menjadi 5. Yang ini x sama dengan pindahkan positif 1 menjadi negatif 1. Berarti ini adalah untuk x1 nya, ini adalah untuk x2 nya. Nah, apa kesimpulannya? Yaitu x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan negatif 1 itu merupakan akar penyelesaian dari persamaan x kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0.
Oke, nah untuk bentuk yang selanjutnya kita memiliki bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 1. Nah, untuk memfaktorisasi bentuk yang seperti ini, maka kita akan buat menjadi ax kuadrat tambah bx tambah qx tambah c. Jadi di sini p dan q yang kita peroleh itu harus memiliki syarat P kali Q itu sama dengan hasil perkalian konstanta koefisien dari X kuadrat dan konstanta, dan P tambah Q itu merupakan nilai dari koefisien X. Nah, selanjutnya kita akan faktorkan bentuk AX kuadrat tambah PS tambah QX tambah C dengan menggunakan nanti dia hukum distributif. Untuk contohnya di sini itu adalah 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 20. Oke, jika kita perhatikan soal kita di sini bentuk belum dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi untuk langkah pertama kita harus buat dia ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu menjadikan ruas kanan sama dengan 0. Oke, berarti ini menjadi 2x kuadrat dikurang 3x, 20 nya pindah menjadi negatif 20 sama dengan 0. Oke, selanjutnya setelah ini masuk ke dalam bentuk umumnya, sekarang kita akan faktorkan dengan bentuk yang ini. Jadi di sini kita ubah menjadi 2x kuadrat ditambah px. Jadi kita cari nanti nilai p-nya ditambah qx. Ini untuk nilai q dikurang 20 sama dengan 0. Oke, nah untuk mencari nilai P dan Q yang memenuhi di dalam persamaan ini, syaratnya adalah perkalian P kali Q itu sama dengan hasil perkalian dari koefisien X kuadrat 2 kali dengan konstantanya negatif 20. Jadi di sini P kali Q itu sama dengan negatif 40. Kemudian untuk P tambah Q nya itu adalah koefisien dari X. X nya di sini adalah negatif 3. Oke, nah kita peroleh ini. Sekarang kita mencari nilai P dan Q yang memenuhi. Jadi kita cari dari si negatif 40 nya. Oke, negatif 40 itu kita cari faktor-faktornya, yaitu kita boleh peroleh negatif 1 dikali 40, kemudian negatif 40 dikali 1, kemudian negatif 2 dikali 20, terus dia negatif 20 kali 2, kebalikannya ya, kemudian 4 negatif 4 kali 10, kemudian di sini negatif 10 kali 4. Selanjutnya kita peroleh di sini negatif 5 kali 8, kemudian negatif 8 kali 5. Oke, nah kemudian dari faktor-faktor dari negatif 40 ini kita harus cari yang dia jumlahnya adalah yang memenuhi ini, negatif 3. Berarti di sini kalau kita jumlahkan ini negatif 1 tambah 40 adalah 39, tidak memenuhi ya. Negatif 40 tambah 1 adalah negatif 39, juga tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, sekarang kita uji yang ini, negatif 5 tambah 8, ini 3, juga tidak memenuhi. Negatif 8 tambah 5 itu adalah negatif 3. Berarti yang memenuhi adalah yang ini dia. Ini sebagai nilai P-nya, yang ini sebagai nilai Q-nya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam bentuknya. Menjadi 2x kuadrat ditambah P-nya adalah negatif 8, berarti negatif 8x ya, ditambah Q-nya ada 5, berarti menjadi 5x dikurang 20 sama dengan 0. Berarti ini kita peroleh menjadi 2x kuadrat dikurang 8x tambah 5x dikurang 20 sama dengan 0.
Nah, ini kita pisahkan ya, kita pisahkan menjadi dua bagian, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita menggunakan hukum distributif dari setiap bagian yang kita pisahkan tadi. Nah, ini kalau kita ubah, ini kan sama dengan 2x kali x ya, dikurang yang ini juga 2x kali 4. Oke, nah karena di sini kita mau mengeluarkan 2x nya, yang ini adalah sama dengan 5 kali x dikurang yang ini mau kita keluarkan yang sama faktornya dengan 5x, itu adalah 5 kali 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini yang 2x kita keluarkan menjadi 2x kali x kurang 4. Yang tinggal di sini x, ini tandanya sama dengan kurang, kemudian ini yang tinggal adalah 4. Ditambah yang ini yang sama adalah 5, berarti kita keluarkan 5-nya menjadi x dikurang 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini juga kita gunakan hukum distributif. Ini kan sama dia x kurang 4, ini juga faktornya x kurang 4. Berarti yang kita keluarkan adalah x dikurang 4. Kita keluarkan, berarti yang pindah di sini, yang tinggal di sini adalah 2x, kemudian yang ini adalah tambah 5. Oke, nah kita peroleh dia faktornya menjadi ini. Nah, setelah kita memperoleh faktornya, kemudian kita cari akar penyelesaiannya, yaitu menjadikan dia sama-sama dengan 0. Sehingga ini menjadi x dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian yang ini ya, yang ini 2x ditambah 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 4. Yang ini 2x sama dengan pindahkan negatif 5, x sama dengan negatif 5/2. Oke, nah apa kesimpulan dari sini? Bahwa akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat dikurang 3x tambah 20 dikurang 20 ya, sama dengan 0 adalah 4 dan min 5/2. Oke, kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, di sini kita punya soal itu adalah m dikurang 2/m sama dengan 7m/8. Jadi kita punya ini persamaan. Nah, kita mau lihat apakah ini persamaan kuadrat atau tidak. Jadi kita ubah dulu dia untuk menghilangkan pecahannya di sini. Jadi kita hilangkan pecahan itu dengan cara mengalihkan dengan KPK dari penyebutnya. Di sini kita mempunyai penyebutnya m dan 8. Maka KPK dari m dan 8 itu adalah kalikan saja m kali 8 berarti sama dengan 8m. Oke, kemudian setelah kita dapat kedua ruas dikali 8m, baiklah kita akan peroleh dia menjadi m dikali, nah jadi setiap unsurnya ini kita kali 8m ya, m dikali 8m dikurang yang ini 2/m dikali 8m sama dengan yang ini juga 7m/8 dikali 8m. Oke, sekarang kita sederhanakan, berarti m kali 8m berarti menjadi 8m kuadrat. Yang ini 2/m dikali 8m, ini m nya bisa saling mematikan menjadi dikurang 2 kali 8 16 sama dengan yang ini 7m/8 dikali 8m, yang 8 nya mati sama 1 di sini. Ya, ini juga sama-sama 1. Maka kita peroleh di sini 7m kali m menjadi 7m kuadrat. Nah, sekarang kita harus buat dulu ke dalam bentuk dari persamaan kuadrat, bentuk umumnya menjadi kita jadikan ruas kanan 0. Berarti kita pindahkan 7m kuadrat sehingga menjadi 8m kuadrat dikurang 16, ini pindah dikurang 7m kuadrat. Oke, kita operasikan yang sejenis yang mana itu? Yang variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Berarti yang kita operasikan 8 dikurang 7 menjadi m 1 ya, 1m kuadrat kita tulis m kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan ini adalah bentuk yang dia tanpa variabel x berpangkat 1, maka kita harus menjadikan dia ke dalam bentuk pengurangan dari bilangan kuadrat ya, menjadi yang bentuknya a kuadrat dikurang b kuadrat, yang ini dia. Ini kita faktorkan menjadi a tambah b kali a kurang b. Oke, nah
M di sini unsur yang pertama untuk A nya sudah dalam bentuk A kuadrat ya, M kuadrat. Nah yang 16 ini kita buat dia ke dalam bentuk kuadrat, berarti menjadi M kuadrat dikurang 16 itu adalah bentuk lain dari 4 kuadrat sama dengan 0. Oke, nah ini sebagai A nya, yang ini sebagai B nya sudah memenuhi bentuk yang ini, maka menjadi M tambah 4 dikali M kurang 4 sama dengan 0. Oke, setelah kita temukan faktor linearnya, sekarang kita cari akarnya dengan menjadikan ini sama dengan 0. Maka ini menjadi M tambah 4 sama dengan 0, maka kita peroleh M sama dengan negatif 4. Kemudian yang ini M dikurang 4 sama dengan 0 ya, maka M sama dengan 4. Jadi nilai dari akar-akarnya itu adalah M sama dengan negatif 4 dan M sama dengan 4. Oke, jadi kalau kita buat dalam notasi bisa menjadi himpunan penyelesaiannya itu adalah min 4 kemudian 4. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita mempunyai soal 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 35 sama dengan 0. Nah ini adalah yang bentuknya untuk A tidak sama dengan 1 ya. Berarti untuk yang pertama kita ubah dulu bentuknya menjadi 2x kuadrat ditambah px ini untuk nilai p ditambah qx untuk nilai q dikurang 35 sama dengan 0. Jadi pertama kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Nah selanjutnya kita cari nilai P dan Q nya dengan syaratnya P kali Q itu adalah hasil perkalian dari koefisien X kuadrat 2 dikali dengan konstanta negatif 35, yaitu sama dengan 7 negatif 70 ya. Berarti P kali Q 70. Nah kemudian P tambah Q itu harus sama dengan koefisien dari X yaitu 3. Nah sekarang kita cari nilai P dan Q yang memenuhi kedua ini. Nah bagaimana kita cari? Itu adalah pertama kita bergerak dari yang hasil perkalian P kali Q yaitu negatif 70. Kita cari faktor yang negatif 70 yang kalau kita jumlahkan dia hasilnya adalah 3. Nah di sini kita peroleh yang 70 itu adalah hasil perkalian dari 10 ya dikali negatif 7 ya. Kita uji 10 kali negatif 7 adalah negatif 70, kemudian 10 tambah negatif 7 adalah 3. Berarti nilai P yang memenuhi di sini adalah 10 dan 7, ini sebagai nilai P nya dan yang ini sebagai nilai Q. Sekarang kita masukkan ke bentuk yang ini menjadi 2x kuadrat ditambah P nya 10x ditambah yang ini 7x min 7 ya, min 7x dikurang 35 sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita faktorkan. Di sini 2x kuadrat kita pisahkan berarti ya. Yang ini 2x kuadrat ditambah 10x. Berarti kuis ini kita ubah bentuknya menjadi 2x dikali x. Ini juga bisa menjadi 2x ya, 2x kali 5. Berarti yang ini ditambah yang ini min 7 dikali x, yang ini juga bisa ditambah min 7 ya dikali 5. Oke, sama dengan 0. Maka ini kita keluarkan yang sama ini 2x menjadi x tambah 5. Yang ini tambah min 7 nya yang kita keluarkan ya, min 7 dikali yang tinggal adalah x tambah 5. Oke, kita lihat faktornya ini yang sama adalah x tambah 5, ini juga x tambah 5. Berarti yang kita keluarkan itu adalah x tambah 5 nya lagi, menjadi yang ini tinggal 2x, yang ini tinggal min 7 ditambah negatif 7 kan itu sama dengan ini ya, sama dengan 0. Berarti faktor linear dari persamaannya ini
adalah X tambah 5 dikali 2X tambah 7 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita samakan dengan 0. Berarti di sini untuk yang pertama X tambah 5 sama dengan 0. Dan yang kedua di sini 2X kurang 7 sama dengan 0. Oke, berarti ini sama dengan X sama dengan pindahkan negatif 5. Yang ini 2X sama dengan pindah ini menjadi 7. Kemudian X sama dengan 7 per 2. Oke, berarti ini X1, ini X2 nya. Kesimpulannya apa? Yang memenuhi 2X kuadrat tambah 3X dikurang 3 prima sama dengan 0 itu adalah yang memiliki nilai X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 7 per 2. Jadi ini jawabannya. Berarti kalau untuk notasinya, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 5 dan 7 per 2. Ini kurang awal ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.